Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randeva. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Masjid Raya berdasarkan IKMS. Yang pertama itu ada rasional. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Masjid Raya memiliki banyak tantangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, dari sisi internal, problem yang dialami oleh sebagian besar peserta didik itu bersifat kompleks. Nah, beberapa di antaranya adalah masalah tentang ingin mengenal pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan yang mendukung cita-citanya, ingin bisa meningkatkan ibadah keagamaan, membutuhkan informasi pekerjaan yang bisa dilakukan sambil belajar, dan lain-lainnya. Sedangkan dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene itu berada dalam rentang usia perkembangan remaja juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan pasif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Nah, contohnya yaitu akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem-problem lainnya. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Nah, jadi dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berada pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 6. Nah, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, Permen Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 54 ayat 6 tentang kerja guru, bimbingan konseling atau konselor. Nah, yang keempat, Permen Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 atau 5 atau PB atau 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkat kreditnya. Itu pada pasal 1 ayat 7 dan pasal 1 ayat 14. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Itu pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1. Selanjutnya itu ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3, dan juga pada pasal 1 ayat 4. Selanjutnya yang ketujuh itu ada Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Itu dalam lampiran Peraturan Menteri Standar Kualifikasi Akademik Konselor, yaitu ada sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan juga berpendidikan profesi konselor. Yang kedelapan itu ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ke-9 itu ada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA. Dan yang ke-10 ada Kanun Aceh nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan pada pasal 36 ayat 1. Dan yang terakhir Pedoman Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2016. Selanjutnya itu ada visi dan misi. Nah, yang pertama ada visi sekolah. Visi sekolah yaitu mewujudkan SMK Negeri 1 Masjid Raya yang menghasilkan tenaga kerja handal, terampil, profesional, dan berdaya saing internasional. Sedangkan misi pada
sekolah, yaitu yang pertama mengembangkan manajemen sekolah standar ISO, yang kedua menyelenggarakan pendidikan Islam, yang ketiga menyelenggarakan kurikulum berbasis KTSP, yang keempat menyelenggarakan pola kemitraan dengan dunia usaha dan stakeholder, yang kelima meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keenam meningkatkan kemampuan bahasa asing, yang ketujuh meningkatkan peran serta masyarakat komite dalam pengembangan sekolah, yang kedelapan menyelenggarakan pendidikan yang ramah lingkungan, yang kesembilan meningkatkan keharmonisan baik internal maupun eksternal, yang kesepuluh menerapkan manajemen sekolah yang transparan, dan yang terakhir menyelenggarakan pendidikan berbasis IT. Sedangkan visi dari bimbingan dan konseling yaitu terwujudnya layanan bimbingan dan konseling dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik menuju pribadi yang unggul yang menghasilkan tenaga kerja handal, terampil, profesional, dan berdaya saing internasional. Sedangkan misi dari bimbingan dan konseling yaitu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada deskripsi kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoritik, yakni yang berdasarkan tugas perkembangan yang dikonversi ke dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Nah, jadi di sini itu ada profil kelas, di mana itu ada pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bisa kita lihat diagramnya, yaitu pada bidang pribadi itu masalah terbanyak, yaitu sekitar 244 atau 29%. Sedangkan sosial itu 201 atau 24%, pada bidang belajar itu 190 atau 22%, dan pada bidang karir itu 217 atau 26%. Jadi item yang segera ialah berdasarkan tabel profil kelas ada 52 item yang prioritasnya itu segera dengan pilihan terbanyak yaitu sebanyak 17 responden. Nah, terdapat pada nomor item 62 yang pernyataannya yaitu kurang mampu mengendalikan diri, berpikir, dan bersikap positif. Sedangkan item tertinggi yang dilihat dari tabel profil kelas itu ada 47 item yang prioritasnya tinggi. Dan item sedang itu berdasarkan tabel profil kelas ada 46 item yang prioritasnya itu sedang. Dan item rendah itu berdasarkan tabel profil kelas ada 5 item yang prioritasnya rendah. Nah, ini adalah bentuk dari rumusan kebutuhan pada pernyataan IKMS. Nah, ini contohnya misalnya pada bidang pribadi itu ada butir pernyataannya ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan di sekolah. Jadi deskripsi kebutuhannya ialah mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, sedangkan pada bidang sosial, contohnya itu misalnya ingin mengenal lebih dalam teman dalam satu kelas. Nah, deskripsi kebutuhannya membangun hubungan baik hubungan baik dengan teman sekelas. Pada bidang belajar, misalnya itu ada ingin mengenal tentang struktur kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, deskripsi kebutuhannya mengenal lebih tentang struktur kurikulum di sekolah. Nah, pada bidang karir contohnya itu membutuhkan pengenalan ekstrakurikuler yang menunjang belajar saya. Nah, jadi deskripsi kebutuhannya itu pengenalan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang belajar.
Nah, selanjutnya itu ada profil kelas. Nah, pada kelas yang saya ambil yaitu kelas 10 Tata Busana 2 itu beranggotakan 17 orang, di mana laki-laki ada 1 orang dan perempuan ada 16. Nah, jadi pada diagram yang sudah saya buat ini, di situ dapat terlihat jelas ya, K1 itu atau K1 ini sebagai peserta didik yang namanya disamarkan dengan K1. Nah, jadi K1 ini memiliki masalah terbanyak dengan dengan masalah itu sebanyak 51%. Nah, sedangkan yang memiliki masalah paling sedikit yaitu ada pada K14 dan K17, yaitu 13 yang masing-masing memiliki masalah sebanyak 13%. Selanjutnya itu ada rumusan kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, jadi hasil asesmen kebutuhan yaitu ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, di mana dalam rumusan kebutuhannya itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat membuat proposal permohonan pengadaan ruang kerja bimbingan dan konseling yang terpisah dari ruangan lain atau ruang yang memiliki sekat atau juga pembatas permanen antar guru bimbingan dan konseling sesuai dengan contoh dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya itu ada rumusan tujuan. Jadi tujuan yang dimaksud itu merupakan rumusan dari hasil instrumen kebutuhan IKMS dan deskripsi kebutuhan peserta didik. Nah, tujuan dirumuskan sebagai capaian dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh dari rumusan tujuan per bidang. Yang pertama itu ada pada bidang pribadi, deskripsi kebutuhannya itu mengenal fasilitas kesehatan di sekolah. Nah, jadi tujuannya itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Sedangkan pada bidang sosial, contohnya yaitu membangun hubungan baik dengan teman sekelas. Nah, rumusan tujuannya, peserta didik dapat mengenal lebih dalam dengan teman sekelas. Pada bidang belajar, contohnya yaitu mengenal lebih dalam tentang struktur kurikulum di sekolah. Dan rumusan tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami bagaimana struktur dan kurikulum yang terdapat di sekolah. Dan yang terakhir itu ada pada bidang karir, misalnya pengenalan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jasa, dan rumusan tujuannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan jasa. Baik, selanjutnya yaitu ada pengembangan topik atau tema dari layanan. Nah, tadi dalam ada 4 bidang yaitu pada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, pada bidang pribadi contohnya misalnya yang pertama itu ada butir pernyataan IKMS-nya yaitu ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan di sekolah. Jadi topik atau tema materi layanannya yaitu fasilitas kesehatan sekolah. Dengan submateri yang pertama letak strategis fasilitas kesehatan sekolah, yang kedua macam-macam fasilitas kesehatan sekolah, yang ketiga, fungsi dan manfaat fasilitas kesehatan di sekolah. Dan yang keempat, petugas kesehatan di sekolah. Nah, pada bidang sosial, misalnya, butir pernyataan IKMS-nya yaitu membutuhkan informasi tentang cara berkomunikasi yang baik. Nah, jadi topik atau tema materi layanannya yaitu komunikasi yang baik dengan submateri layanan yang pertama, definisi komunikasi, yang kedua, manfaat komunikasi yang baik, yang ketiga, cara berkomunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu ada pada bidang belajar. Nah, pernyataan IKMS-nya yaitu ingin mengenal program yang diselenggarakan sekolah dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Nah, jadi topik atau tema layanannya yaitu mengenal program-program bahasa di sekolah dengan submateri layanan yang pertama, tujuan diadakannya program bahasa di sekolah, yang kedua, jenis program bahasa di sekolah, dan yang terakhir itu pada bidang karir.
pernyataan IKMS-nya yaitu ingin mengenal pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan yang mendukung cita-cita saya. Nah, di sini itu topik atau tema materi layanannya yaitu ini cita-citaku dan submateri layanannya yaitu menjelaskan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kesehatan dan memperjelaskan pekerjaan kesehatan yang sesuai dengan cita-citanya. Selanjutnya yaitu ada komponen program. Nah, komponen program ini ada 4. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang ketiga ada layanan responsif, dan yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Nah, jadi yang pertama itu layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, selanjutnya yaitu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga yaitu ada layanan responsif. Nah, layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Nah, selanjutnya yaitu dukungan sistem. Nah, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, ini adalah bentuk dari komponen programnya. Nah, pada layanan dasar itu ada beberapa ya. Contohnya di sini itu ada fasilitas kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, dan Say No to Insecure. Nah, jadi jumlah layanan pada layanan dasar itu ada 68 dengan proporsinya 35% dan perhitungan waktu atau jamnya itu ada 7. Nah, yang kedua ada layanan peminatan perencanaan individual. Nah, yang pertama itu ada tips-tips mengisi waktu luang, informasi lowongan pekerjaan untuk pelajar dan mempelajari bahasa asing. Nah, jadi jumlah layanan pada layanan peminatan dan perencanaan individual itu ada 31 layanan dengan proporsinya 25% dan perhitungan waktu atau jamnya ada 6. Dan selanjutnya itu ada layanan responsif. Nah, layanan responsif itu ada remaja milenial tahu batas, berpikir positif kunci bahagia, jodoh cerminan diri, pengenalan diri yang baik, dan pentingnya beribadah. Nah, jadi pada layanan responsif ini, itu dia jumlah layanannya ada 47 dengan proporsinya 25% dan perhitungan waktu atau jamnya ada 6. Dan yang terakhir itu ada dukungan sistem. Jadi dukungan sistem yang pertama itu pengembangan jejaring kegiatan manajemen, jejaring. Yang kedua ada kegiatan manajemen pengembangan staf. Yang ketiga ada kolaborasi. Yang keempat itu ada pengembangan profesi guru BK atau konselor. Nah, itu ada 2, ada in-service training dan ada pendidikan lanjutan. Terus yang terakhir itu ada penelitian dan pengembangan. Jadi dalam dukungan sistem ini ada 6 dengan proporsi 15% dan perhitungan waktu jamnya itu ada 4. Nah, jadi dari semua jumlah layanan itu ada 152 dengan proporsinya 100% dan perhitungan waktu atau jamnya itu ada 24 jam. Selanjutnya kita masuk kepada bidang layanan. Nah, bidang layanan di sini juga ada 4. Yang pertama itu ada bidang pribadi, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang belajar, dan yang keempat ada bidang karir. Jadi yang pertama itu bidang pribadi. Bidang layanan pribadi merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan
dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam hidupnya. Yang kedua itu ada bidang sosial. Nah, bidang layanan sosial merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, tampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan bermaknaan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga itu ada bimbingan dan konseling belajar. Jadi bidang layanan belajar merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang terakhir itu ada bidang layanan karir. Nah, jadi bidang layanan karir merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis, berdasarkan informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu ada action plan. Nah, jadi action plan ini dibuat untuk menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang perlu dilakukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan. Jadi, action plan ini didistribusikan ke dalam tabel yang membuat bidang tujuan, komponen, strategi, sasaran, materi layanan, metode pelaksanaan, alat atau materi pendukung, rencana evaluasi, dan ekuivalensi pertemuan. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada bidang layanan. Nah, bidang layanannya itu ada 4, misal itu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuannya ini ialah yang sudah kita rumuskan pada rumusan tujuan. Yang ketiga itu ada komponen layanan. Nah, komponen layanannya itu ada 4, ada layanan dasar, layanan perencanaan peminatan individual, dan ada layanan responsif dan juga dukungan sistem. Nah, selanjutnya itu ada strategi layanan. Strategi layanan ini itu bagian dari layanan dasar. Tapi strategi layanan ini itu dia misalnya ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, advokasi. Selanjutnya itu ada topik atau tema materi layanan. Nah, itu dia kita ambil dari rumusan topik, tema, atau layanan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada metode. Nah, jadi metodenya itu misalnya ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, role playing, atau psikodrama. Nah, selanjutnya itu ada media. Nah, media itu misalnya ada PowerPoint, video, dan juga yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, jadi evaluasi ini adalah proses dari pelaksanaan dari layanan yang dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari action plan yang sudah saya buat. Misalnya itu ada pada bidang pribadi. Nah, tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Nah, komponen layanannya itu ada layanan dasar, strategi layanannya yaitu bimbingan klasikal, topik atau tema materi layanannya yaitu fasilitas kesehatan sekolah, metodenya itu ceramah atau tanya jawab. Dan metodenya ceramah dan tanya jawab, medianya itu memakai PowerPoint, dan evaluasinya yaitu proses ialah wawancara, observasi hasil, dan dari wawancara itu ada wawancara dan checklist. Yang kedua itu ada sosial. Nah, pada bidang sosial itu tujuannya misalnya peserta didik dapat mengenal lebih dalam dengan teman sekelas. Itu dia komponen layanannya ada layanan dasar, strategi layanannya bimbingan kelompok, topik atau materi layanannya itu teman kelas adalah keluarga,
Metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Medianya itu ada PowerPoint. Nah, evaluasinya itu adalah proses dari wawancara dan observasi hasil, wawancara dan observasi. Selanjutnya itu ada pada bidang belajar. Pada bidang belajar tujuannya misalnya peserta didik dapat memahami bagaimana struktur dalam kurikulum yang terdapat di sekolah. Nah, jadi komponen layanannya yaitu adalah layanan dasar, dan strategi layanannya yaitu adalah bimbingan kelompok. Topik atau tema materi layanan adalah pengenalan struktur kurikulum yang berlaku saat ini. Metodenya yaitu menggunakan PowerPoint. Metodenya yaitu menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Medianya yaitu menggunakan PowerPoint, dan evaluasinya yaitu dari proses wawancara dan observasi hasil. Selanjutnya itu ada pada bidang karir, yaitu tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi ekstrakurikuler apa yang dapat menunjang belajarnya. Nah, jadi komponen layanannya yaitu adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Topik strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok. Topik atau materi layanannya yaitu ekstrakurikuler apa yang cocok. Nah, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Medianya yaitu PowerPoint, dan evaluasinya yaitu wawancara dan observasi hasil. Selanjutnya itu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi merupakan serangkaian tindakan atau proses yang dimaksudkan untuk menentukan derajat keberhasilan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Pelaporan ialah langkah lanjutan setelah evaluasi. Nah, isi dalam pelaporan itu lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Dan tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Nah, jadi di sini yang dibutuhkan yaitu ada ruang bimbingan dan konseling kelompok dengan spesifikasi yang pertama ruangan 3x3, kursinya ada 12, AC ada 1, dan ada penerangan, dan juga ada meja besar 2. Dengan satuannya itu ada 1, harganya yaitu ada 8.500.000. Manfaatnya yaitu efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada anggaran biaya. Nah, jadi anggaran biaya yang pertama itu pada ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, yang pertama itu ada ruang 3x3. Nah, jadi volumenya itu satu ruangan dikali 5 juta. Nah, jadi jumlahnya itu ada 5 juta. Yang kedua ada kursi. Nah, volumenya itu 12 buah dikali dengan 50.000. Itu jumlahnya ada 600.000. Yang ketiga ada meja besar. Nah, volumenya itu 2 buah dikali 200.000 dengan jumlahnya itu ada 200.000. Yang ketiga itu ada AC. Nah, volumenya 1 buah dikali 2 juta. Nah, jadi jumlahnya itu ada 2 juta. Dan yang keempat ada penerangan. Nah, itu ada 3 buah lampu LED dikali 40. Nah, jadi hasilnya itu adalah jumlahnya 120. Nah, selanjutnya itu ada pada bahan habis pakai. Yang pertama itu ada kertas A4. Nah, kertas A4 itu menggunakan 2 rim dikali 40.000. Nah, jumlahnya adalah 80.000. Yang kedua ada ATK, yaitu menggunakan 2 pak dikali 100.000, itu ada 200.000. Dan kebutuhan lain-lainnya itu ada biaya lainnya ialah 300.000 dengan jumlah total biaya sekitar 8.500.000. Nah, selanjutnya yaitu ada program semester ganjil. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada persiapan. Nah, jadi yang pertama pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Itu tujuannya tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya membuatnya itu pada bulan Juli di minggu-minggu pertama dan kedua.
Nah, bisa dilihat ya, di sini tuh ada asesmen kebutuhan, menyusun program bimbingan dan konseling, konsultasi program bimbingan dan konseling, pengadaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Nah, itu bisa dilihat di sini dan tujuan-tujuannya dan juga bulan-bulan yang sudah saya tetapkan. Nah, untuk persiapan ini saya membuatnya itu pada bulan pertama di semester ganjil dan juga minggu-minggu pertama dan kedua. Nah, selanjutnya itu di sini ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini tuh ada dari bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, di sini juga bisa kita lihat sama-sama ya. Dari misalnya bimbingan klasikal nih ada fasilitas kesehatan sekolah, itu dia ada pada bidang pribadi dengan fungsinya itu pemahaman dan tujuannya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Dan itu saya tetapkan pada bulan Agustus di minggu-minggu pertama. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada juga pada layanan pemintaan dan perencanaan individual. Ada pada layanan responsif. Nah, selanjutnya yaitu ada RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Yang pertama itu ada RPL dari bimbingan klasikal. Nah, di sini itu komponen layanannya itu layanan dasar, yang bidang layanannya itu adalah bidang pribadi, topik layanannya adalah fasilitas kesehatan sekolah, dan fungsi layanannya adalah pemahaman. Jadi tujuan umumnya itu peserta didik dapat mengidentifikasi beragam fasilitas kesehatan yang ada di sekolah. Dengan tujuan khususnya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui letak fasilitas kesehatan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui fungsi dan manfaat fasilitas kesehatan di sekolah. Dan sasaran layanannya yaitu kelas 10 Tata Busana 2. Materi layanannya yaitu yang pertama, letak strategis fasilitas kesehatan sekolah, yang kedua macam-macam fasilitas kesehatan, dan yang ketiga fungsi dan manfaat fasilitas kesehatan di sekolah, dan yang terakhir petugas kesehatan di sekolah dengan waktu 1 kali 45 menit. Nah, sumbernya yaitu buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKS atau karya Dr. Hanus Susanto tahun 2019 dengan metode atau tekniknya ceramah dan tanya jawab, media atau alatnya itu dengan PowerPoint. Nah, pelaksanaannya yang pertama itu tahap awal atau pendahuluan. Di situ ada pernyataan umum, yaitu memberikan salam, menanyakan kabar peserta didik, menjelaskan estimasi waktu, menjelaskan tujuan pelaksanaan dari layanan bimbingan klasikal. Terus ya dari yang kedua itu ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Nah, di situ ada berisi memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik, dan juga memberikan motivasi agar siswa ini semangat untuk mengikuti layanan. Yang ketiga itu ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Nah, di sini tuh guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik apa yang akan dibicarakan. Dan yang keempat itu ada tahap peralihan atau transisi. Nah, di sini itu konselor atau guru BK menanyakan kesiapan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada kegiatan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada mengamati tayangan slide PPT. Yang kedua itu ada melakukan brainstorming atau memberikan pendapat. Nah, selanjutnya kegiatan konselor atau guru BK yaitu menayangkan media slide PowerPoint dan mengajak peserta didik untuk brainstorming atau memberikan pendapat. Nah, selanjutnya itu ada tahap penutup. Nah, di sini peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan, guru BK memberikan penguatan tentang ikhtisar atau kesimpulan, guru BK melakukan evaluasi terkait sejauh mana peserta didik memahami materi layanan, dan terakhir guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur atau berdoa dan mengakhiri dengan salam.
Selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama itu ada evaluasi proses. Nah, jadi guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Dan yang pertama itu ada mengadakan refleksi sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan, mengamati cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya, dan mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK atau konselor. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal ialah yang pertama, evaluasi tentang suasana pertemuan, misalnya menyenangkan atau kurang, atau misalnya kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Terus evaluasi terhadap topik yang dibahas, misalnya sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Dan evaluasi terhadap cara guru BK atau konselor menyampaikan, misalnya mudah dipahami, tidak dipahami, atau sulit dipahami. Dan evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti atau menarik, yang diikuti misalnya itu menarik, kurang menarik, tidak menarik untuk diikuti. Dengan lampirannya yaitu materi tentang fasilitas kesehatan di sekolahku. Nah, selanjutnya yaitu ada RPL dari bimbingan kelompok. Nah, jadi yang komponen layanannya itu adalah layanan dasar, bidang layanannya yaitu bidang pribadi, topik layanannya yaitu mau jadi anak keren, jangan mencontek. Nah, fungsi layanannya pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan. Tujuan umumnya yaitu peserta didik dapat mengetahui apa saja dampak menyontek saat ulangan bagi masa depan. Tujuan khususnya, yang pertama peserta didik dapat mengetahui definisi menyontek, yang kedua peserta didik dapat mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyontek. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui faktor penyebab timbulnya menyontek. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui cara mengatasi perilaku menyontek. Nah, sasaran layanannya yaitu kelas 10 Tata Busana 2. Nah, materi layanannya yang pertama definisi menyontek, yang kedua ada bentuk-bentuk perilaku menyontek, yang ketiga faktor penyebab timbulnya menyontek, dan yang keempat cara mengatasi perilaku menyontek. Waktunya yaitu 1 kali 45 menit dan sumbernya artikel. Selanjutnya itu ada metode atau teknik, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Media atau alatnya itu PowerPoint. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama tahap awal atau pendahuluan, yaitu yang pertama pernyataan tujuan, yang berisi memberikan salam, menanyakan kabar peserta didik, menjelaskan estimasi waktu, dan menjelaskan tujuan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, yang kedua itu ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan kelompok atau pembentukan kelompok yang berisi tentang memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik atau konseli, dan memberikan motivasi agar siswa semangat untuk mengikuti layanan. Dan yang ketiga itu ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi yang berisi guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik apa yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya kita memasuki pada tahap pelaksanaan atau transisi. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kalau ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasannya atau storming. Nah, jadi berisi guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan kelompok dalam melaksanakan tugas. Guru bimbingan konseling atau konselor juga memberikan kesempatan bertanya kepada setiap kelompok tentang tugas-tugas yang belum mereka pahami. Dan guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan kembali secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab peserta dalam melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan siswa untuk melakukan komitmen tentang kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini atau norming. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan para peserta didik untuk melakukan tugas. Yang kedua, setelah semua peserta menyatakan siap, nah kemudian barulah guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai masuk ke tahap kerja. Nah, jadi selanjutnya itu ada tahap inti atau tahap kerja. Nah, di sini tuh yaitu yang pertama, proses kegiatan yang dialami peserta didik dalam satu kegiatan bimbingan berdasarkan teknik tertentu atau eksperimentasi. Nah, jadi kegiatan peserta didik ialah mengamati tayangan slide PPT, melakukan brainstorming atau memberikan pendapat, membantu permasalahan yang dialami teman dengan metode problem solving. Yang kedua, yaitu pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman tentang apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan atau refleksi. Nah, di sini tuh berisi
Yang pertama ada refleksi identifikasi, yaitu guru BK bertanya pada setiap anggota kelompok mengenai definisi perilaku mencontek. Nah, yang kedua refleksi analisis. Nah, guru BK bertanya pada setiap anggota kelompok mengenai gejala dan bentuk-bentuk mencontek, faktor penyebab timbulnya perilaku mencontek, dampak mencontek bagi masa depan, dan cara mengatasi perilaku mencontek. Dan yang ketiga itu ada refleksi generalisasi. Nah, guru BK bertanya kepada peserta didik. Misalnya, menurut kalian, apakah makna dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Nah, rencana apa yang akan dilakukan? Kapan akan dimulai? Nah, langkah terdekat apa yang akan dilakukan? Nah, yang keempat itu ada tahap pengakhiran atau terminasi, yaitu menutup kegiatan dan tindak lanjut. Nah, jadi di sini tuh guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan penguatan terhadap aspek-aspek yang ditemukan oleh peserta didik dalam suatu kerja kelompok, merencanakan tindak lanjut, yaitu mengembangkan aspek kerjasama. Dan akhir dari tahap ini adalah menutup kegiatan layanan secara simpatik atau framing. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses. Evaluasi ini dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan melihat proses yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama guru BK terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Guru BK juga membangun dinamika kelompok, dan guru BK juga memberikan penguatan dalam peserta didik untuk membuat langkah yang akan dilakukannya. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi hasil. Nah, jadi di sini guru BK terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta didik dalam melakukan kegiatan. Guru BK juga membangun dinamika kelompok, dan guru BK juga memberikan penguatan dalam membuat langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada RPL dari konseling kelompok. Nah, di sini tuh nama konselingnya ada AW, DC, DD, LR, MS, SL, SF, Z, dan UN. Dengan hari atau tanggalnya itu pada hari Jumat 20 Mei 2002. Pertemuan yang ke-1, waktunya 45 menit. Tempatnya itu Zoom meeting dengan topik permasalahan kelasku nyaman. Media yang diperlukan adalah PowerPoint dengan keterangan dokumen ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir itu ada RPL dari konseling individual dengan nama konselingnya itu ada ANH. Kelasnya itu kelas 10 Tata Busana 2. Harinya pada 23 Mei 2002. Nah, pertemuannya itu yang ke-1, waktunya ada 40 menit, tempatnya di ruang BK dengan gejala atau keluhan kurang motivasi dan takut. Dengan keterangan dokumen ini bersifat rahasia. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.